Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja. Saya ke Bli Putu Arta lah. Ya. Dalam kalkulasi politik Anda, Ahok akan memilih jalur yang mana kemudian? Akan memilih jalur yang mana? Saya menjawabnya dengan filosofi kenapa anak-anak muda ini, di teman Ahok ini, punya adrenalin politik yang tinggi. Oke. Karena di dalam pikiran mereka yang paling dalam, itu urusan Ahok menang, urusan Ahok kalah itu nomor 2. Tetapi yang mereka sedang bangun adalah satu sistem nilai. Dalam diskusi-diskusi saya tiap hari dengan mereka, itu yang membangun sistem nilai apa? Pertama, Pilkada DKI kalau ia laboratorium sosial, maka kita sedang melakukan eksperimen soal bagaimana kualitas demokrasi kita bisa tingkatkan. Apa yang kita sebut sebagai demokrasi partisipatoris melawan demokrasi yang pragmatis, demokrasi mobilisasi. Itu proyek yang pertama. Proyek yang kedua, pragmatis partai politik artinya? Yang pragmatis. Nah, selama ini dipahami pilkada kan kemudian kalau kampanye orang calon keluaran uang banyak, kasih baju kaos, kemudian orang berjalan. Tapi kita ingin mengubah paradigma itu. Kalau Anda ingin pemimpin, Anda harus ciptakan pemimpin. Ayo bersama-sama biayai pemimpin kita. Ini yang saya lihat sistem nilai yang pertama. Sistem nilai yang kedua bahwa Jakarta dengan laboratorium sosial ini kita ingin proyeksikan sebagai apa yang disebut dengan eksperimen kebangsaan. Kalau hari ini Ahok terpilih di Jakarta, maka kita boleh berharap bahwa NKRI akan abadi selamanya. Karena kita tidak lagi bicara apakah ini etnis mana, apakah ini agama mana. Dia bisa memimpin, maka itulah yang dibangun oleh Pancasila. Ini sebagai laboratorium ya? Betul. Dan yang ketiga yang kita mau katakan, selain persoalan eksperimen kebangsaan itu adalah eksperimen soal bagaimana mewujudkan negara kesejahteraan seperti yang digagas oleh Golkar. Oh, Anda mau jadi pemimpin, urus rakyat Anda. Berikan dia kesehatan, berikan dia pendidikan, segala macam. Oke. Jujur, nilai-nilai ini yang kemudian mendorong kita bersama-sama. Bukan menggusur rakyat miskin kan ya. Menggusur rakyat miskin dikatakan, tapi kemudian dibawa ke apartemen, itu jauh lebih manusiawi saya kira gitu. Bawa ke apartemen yang jauh dari karena tempat itu penghidupannya. Begini gitu. Jawabannya Mas Budiman, atas pilihan apakah jalur persorangan atau jalur partai politik, maka kita tetap meminta kepada Ahok, tolong nilai-nilai ideal ini bisa diwujudkan, apapun pilihan Anda. Karena hak prerogatif itu ada di tangan Pak Ahok. Tugas kami menyiapkan bus sudah selesai. Oke, baik. Kang Agun, sampai kapan nih perseteruan atau ketidakpercayaan antara perseorangan dan partai politik ini akan terus berjalan seperti ini? Menurut saya dengan fenomena Pilkada DKI seperti ini, ada nilai positif yang bisa diambil oleh publik dalam konteks membangun demokrasi, dalam konteks penyadaran kepada partai-partai politik bahwa kaderisasi yang dikatakan tadi, bagaimana menjalankan fungsi rekrutmen itu secara benar sehingga elektabilitas yang dimiliki oleh para kader-kader partai juga tidak kalah dengan orang-orang yang selama ini tidak banyak aktif di partai. Nah, sehingga pada konteks pilkada kali ini menurut hemat kami, ini menjadi sebuah proses pembelajaran bagi demokrasi kita, bagi kepentingan partai kita ke depan, bahwa kita tidak lagi pada sebuah pilihan bahwa nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kesejahteraan, aspirasi publik, aspirasi rakyat, itu tidak lagi termarginalkan seperti yang sering terjadi bahwa sudah tahu bahwa orang ini tidak layak, tidak pantas, tapi dipaksakan, itu sering terjadi. Apa yang akan dilakukan strategi Golkar untuk memenangkan Ahok? Kita akan terus melakukan komunikasi intensif, ya, termasuk dengan teman Ahok. Beberapa kali juga sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang juga sudah mendukung jalannya, mendukung pada Pak Ahok. Termasuk juga melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan agar bagaimana mekanisme pilkada kita, sistem kepartaian kita pun menjadi kuat. Bukan lalu dari pilkada ini seolah-olah partai politik itu menjadi sebagian yang seolah-olah dikotomis berbeda dengan perseorangan ini. Saya kira itu. Jadi bagi PDI Perjuangan sangat mungkin terjadi koalisi Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura kalau memang Ahok kemudian masuk dalam jalur partai politik. Jika jalurnya partai politik, teoretikal kemungkinan itu akan selalu terbuka. Gabungan partai politik mengusung calon kepala daerah bernama Pak Ahok dengan wakilnya, begitu. Tetapi yang tidak mungkin secara teoritis adalah ketika PDI Perjuangan harus mendukung Pak Ahok dalam kapasitasnya sebagai calon perseorangan. Saya kira itu prinsip-prinsip yang kami jadikan pedoman di dalam mensikapi dinamika politik Pilkada DKI Jakarta. Kalau Ahok bersikukuh akan maju dalam jalur perseorangan, PDIP juga akan maju dengan jalur kepartian sendiri. Ya, tentu akan berlaku apa yang dikatakan bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Kita jalan sendiri-sendiri dengan keyakinan politik kita masing-masing. Dan ini harus kita hormati satu sama lain. Begitu. Meskipun peluang itu bisa kalah. Ya, kita lebih baik mengambil risiko kalah daripada menggadaikan ideologi yang kami yakini. Ini sebuah prinsip perjuangan, Mas Budiman. Sehingga oleh karena itu sekali lagi kita telah berviri koloso Pilkada DKI 2012
berviveri-veri koloso pilkada Jawa Tengah, dan ternyata keyakinan politik gotong royong itu membuktikan bahwa teori survei yang menempatkan posisi calon tertentu pada posisi yang tertinggi bukan berarti tidak bisa dikalahkan oleh perjuangan gotong royong itu. Oke, Prof. Ikrar, mana yang lebih baik bagi pematangan demokrasi? Ahok tetap bersikukuh lewat jalur perseorangan atau Ahok terpikat oleh partai politik sebetulnya? Kalau buat saya karena dia udah mengambil langkah perseorangan, ya dia harus mengambil langkah perseorangan terus. Kenapa? Karena dalam politik itu ya, dalam pemilihan umum termasuk pilkada, itu kan bukan persoalan menang dan kalah ya. Ini tadi yang dikatakan Putu atau Bung Agun atau Bung Baskara itu adalah bahwa berpolitik itu bukan cuma menang kalah. Berpolitik itu ada etika. Berpolitik itu ada juga suatu kejujuran. Ada perjuangan nilai juga di dalamnya. Yang jelas saya harus berani berterus terang di sini bahwa Ahok itu berbuat kesalahan. Yaitu ketika dia kemudian tidak berkomunikasi dengan baik dengan PDIP dan Gerindra. Bahkan dia keluar dari Gerindra misalnya kan. Itu kesalahan. Nah kemudian apakah kemudian kesalahan itu akan kemudian dilakukan juga dengan terhadap teman Ahok ya? Kenapa demikian? Karena teman Ahok itu udah mati-matian mengumpulkan KTP dari yang tadi cuma nama dia, kemudian sekarang harus membuat nama dengan wakilnya yaitu Heru, calon wakilnya ya Heru. Jadi itu. Dan kemudian kalau tiba-tiba dia pindah ke jalur partai, saya yakin teman Ahok tidak mungkin menjadi kelompok yang disebut relawan. Oke. Karena posisi kalau untuk meraih kemenangan bagi Ahok lebih taktis yang mana? Tetap jalur perseorangan atau jalur partai politik? Itu debatable. Kenapa saya katakan debatable ya? Apakah kemudian mana yang kita pegang? Apakah partai itu memiliki masa itu yang kita pegang, ataukah kemudian dalam pilkada atau pemilu presiden itu bahwa individu itu akan jauh lebih menentukan ketimbang partainya? Jawaban saya gini Mas. Yang pasti 2012 Pak Ahok diantarkan oleh partai politik bernama PDI Perjuangan dan Gerindra. Jawaban saya begini. Oke. Kalau ingin menang itu tetap harus ada sinergi. Sinergi ya? Militansi antara relawan dengan Partai Nah, politik. itu Oke. Pak Putu. Bagaimana kesimpulannya gotong royong antara relawan Oke. dengan partai Baik. politik. Basra, Begitu. Kang Agun, Ya. Prof. Ikrar, betul-betul terima kasih. Ketika seorang politisi selalu berpikir tentang pemilihan, negarawan berpikir tentang masa depan bangsa. Politisi sejati bukan hanya mencari jalan bagaimana meraih kekuasaan, tetapi juga berpikir bagaimana kekuasaan itu bisa dikontrol dan dijalankan. Parpol dan perseorangan hanyalah tiket menuju kekuasaan. Keduanya harus bisa disinergikan agar kekuasaan itu membawa manfaat. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanrejo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.